Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru sekalian, para peserta pelatihan e-guru dengan judul Implementasi Keterampilan Computational Learning Skill dalam Pembelajaran di Kurikulum Merdeka. Hari ini kita memasuki pertemuan ketiga tentang konsep pembelajaran berorientasi CT atau keterampilan berpikir komputasi. Kita langsung melihat beberapa contoh dari pembelajaran yang berorientasi CT, mulai dari pembelajaran IPA, matematika, PCOK, IPS, bahasa, seni budaya, agama, dan pembelajaran berbasis proyek. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian, sekarang kita akan membahas pembelajaran IPA berorientasi CT. Di sini dengan bahasa Inggris Bapak Ibu guru sekalian, jadi sekalian kita belajar untuk meningkatkan kompetensi kita untuk penguasaan bahasa asing. Yang pertama ada dekomposisi, yaitu memecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil sehingga mudah untuk diselesaikan. Ada contoh dari bidang biologi, IPA biologi, kita mengidentifikasi beberapa sistem yang ada di tubuh kita, mulai dari sistem syaraf, sistem rangka, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, dan sebagainya. Kemudian, mengidentifikasi bagian tubuh untuk menjalankan fungsi tertentu. Jadi kita lebih mudah untuk belajar tentang sistem yang ada di tubuh kita, mulai dari sistem pencernaan sebagai contoh, organnya adalah ada lambung, usus besar, dan sebagainya, dan kita lebih mudah untuk belajar fungsi masing-masing. Kemudian kita beralih ke kimia, IPA kimia, ini ada mengidentifikasi unsur dalam suatu tabel periodik, kemudian breaking down atau memecah menjadi unsur yang lebih sederhana. Misalnya H2O-SO4 itu kita pecah lebih sederhana menjadi H2SO seperti itu. Jadi kita lebih mudah untuk menguraikan dan memahami masing-masing unsur tersebut. Kemudian ada abstraksi. Kita memilih yang bagian penting dan mengabaikan yang tidak terlalu penting. Sebagai contoh, kita mengidentifikasi key events atau kejadian kunci ketika melakukan suatu eksperimen. Kemudian kita membuat model atau prototypes. Kita harus benar-benar memilih yang bagian penting dan mengabaikan yang kurang penting. Misal kita membuat model paru-paru dari balon, itu kita tidak usah memperhatikan struktur alveolus, kemudian warna paru-paru, kemudian warna bronkus dan sebagainya. Tapi kita fokus untuk model paru-paru tersebut, bentuknya, dan apakah dia bisa mengembang atau mengepis. Kemudian merepresentasikan outcome atau hasil dari eksperimen dalam suatu grafik atau table. Jadi kita lebih fokus ke sumbu X atau Y, tidak terlalu fokus dengan variabel yang lain. Kemudian satu lagi, filtering out unnecessary information. Kita bisa memfilter informasi yang tidak dibutuhkan, seperti results of an experiment which don't help prove or disprove a hypothesis. Ya, kita bisa mengabaikan yang tidak mendukung hipotesis kita. Kemudian beralih ke pattern recognition atau pengenalan pola. Kita mengidentifikasi persamaan, trends, dan sequence atau urutan. Sebagai contoh, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu. Analyze the result of an experiment. Look for patterns or trends that prove or disprove a hypothesis. Kita bisa menganalisis hasil dari eksperimen. Kita mencari patterns-nya atau trends-nya, polanya yang membuktikan atau tidak membuktikan hipotesis kita. Jadi kita lebih mudah untuk mengenali, oh ternyata pola ini mendukung, oh ternyata pola ini tidak mendukung. Kemudian kita bisa lihat di sini contoh yang berikutnya. Grouping different things together. Kita mengelompokkan sesuatu yang berbeda secara bersama, seperti elements, unsur, types of cell, jenis sel, hewan, chemicals, dan sebagainya. Jadi kita melihat persamaan atau perbedaan dari masing-masing yang berbeda itu untuk dikelompokkan, sehingga sama dalam kelompok masing-masing. Kemudian ada ini, making predictions based on previous results. Kita membuat prediksi berdasarkan hasil sebelumnya dari eksperimen yang sama. Begitu Bapak Ibu guru sekalian. Jadi kita lebih mudah, oh ternyata kemarin eksperimen seperti ini, mungkin prediksi untuk kedepannya hampir sama. Mungkin seperti itu, agar lebih jelasnya.
Kemudian ini hampir sama, understanding common patterns, memahami pola yang umum yang kita butuhkan untuk melakukan eksperimen. Oh, ternyata pola kemarin seperti ini, berarti pola ke depan hampir mirip ya untuk pengenalan pola dari sebelumnya tadi. Kemudian terakhir adalah algorithm design atau algoritma, a sequence of instructions to complete the task, urutan dari instruksi untuk mengkompletkan suatu tugas atau menyelesaikan suatu tugas. Kita lihat di sini, understanding the order of events within a chemical reaction. Nah, kita memahami urutan proses suatu reaksi kimia, the process of digestion dan sebagainya, proses pencernaan dan sebagainya. Jadi kita bisa mengurutkan proses pencernaan dari mulut sampai ke terakhir, ke usus besar. Kemudian understanding and following a formula. Kita memahami dan mengikuti suatu rumus. Misal di fisika, kita coba memecahkan masalah dari gerak vertikal misalnya, kita pakai rumus ini dan itu agar menemukan suatu jawaban. Kemudian write a methodology for conducting an experiment. Kita menulis metode untuk melakukan eksperimen. Dan following the instruction given to complete an experiment. Kita mengikuti instruksi yang diberikan untuk menyelesaikan eksperimen. Seperti itu Bapak Ibu Guru sekalian. Jadi di dalam sains ini sangat banyak sekali yang bisa dilakukan dengan keterampilan berpikir komutasi, dan tidak harus semuanya, tapi bisa salah satu atau salah dua. Yang penting kita bisa usahakan untuk menerapkan komponen ini ke siswa kita di pembelajaran di kelas atau di luar kelas. Oke, kemudian kita beralih ke pembelajaran IPS. Ada 4 komponen juga di sini. Saya ambil dari pelajaran geografi dan sejarah atau history. Dekomposisi, kita bahas yang pertama. Masih ingat ya Bapak Ibu Guru sekalian, kita memecah bagian yang besar menjadi bagian yang kecil sehingga mudah untuk diselesaikan. Dari bidang geografi, what countries make up Europe? Apa saja negara yang membentuk Eropa? Nah, jadi ketika ada pertanyaan seperti ini, siswa bisa lebih paham untuk menjelaskan negara-negara yang membentuk benua Eropa. Dari Eropa bagian barat, timur, tengah, dan sebagainya. Kemudian dari sejarah, what were the key events of World War II? Apa sih key events-nya? Events-nya dari Perang Dunia Kedua. Jadi siswa itu harus memahami Perang Dunia Kedua, kemudian memecah ke dalam bagian-bagian kecil. Misal lokasinya di mana, kemudian sekutunya siapa, koalisinya siapa, di bagian mana mereka berperang dan sebagainya. Jadi mereka lebih mudah untuk memahami Perang Dunia Kedua. Kemudian ada abstraksi di sini. Abstraksi yaitu tadi Bapak Ibu sekalian, kita memilih yang bagian yang penting dan mengabaikan yang kurang penting. Seperti di bidang geografi di sini, create a series of key fact cards on a country of your choice. Kita membuat seri atau ini ya, semacam kartu-kartu gitu dari fakta-fakta dalam negara kita. Jadi misal kita di Indonesia, berarti kita bisa menulis fakta-fakta yang umum. Ibu kota negaranya Jakarta dan tidak usah menghiraukan atau cukup fokus dengan ibu kotanya apa, kemudian mata uangnya apa, tidak usah memedulikan jalannya berapa kilometer, kemudian apa saja tumbuhan di kota itu, dan sebagainya. Kemudian history atau sejarah, what happened to Henry VIII's wives? Apa yang terjadi pada istri Henry, ya, Henry VIII, raja di Eropa itu. Kita bisa mengabstraksi yang penting di situ, fakta yang penting. Tidak perlu fokus ke warna rambut istri Henry VIII, kemudian cincin apa yang dipakai, tapi kita fokus ke apa yang menyebabkan, apa yang terjadi pada istri Henry itu, yang paling mendesak dan paling penting, seperti itu. Kemudian ada pengenalan pola di sini. Ada di geografi, what are the similarities and differences in migration patterns within the USA and Britain? Polanya seperti apa, persamaan dan perbedaan dalam
pola migrasi di Amerika dan Inggris, polanya mungkin migrasi bulan apa, kemudian naik apa, seperti itu. Dan perbedaannya seperti apa. Historinya, in which direction did the Roman Empire grow? Nah, ini bagaimana kerajaan Roma itu berdiri, seperti apa, untuk bagaimana mereka mengekspansi dan sebagainya, polanya seperti apa, dan siswa bisa lebih memahami sejarah dengan metode seperti ini. Kemudian terakhir, algoritma. Dalam bidang geografi, kita bisa menulis events yang dibutuhkan untuk membuat pulau ya. Jadi misal ada project, kita bisa membuat pulau dari alat-alat yang sekitar kita, atau hanya sebatas pemahaman. Jadi sequence of events required, apa yang dibutuhkan untuk membuat pulau itu secara alamiah. Mungkin dari letusan gunung berapi sehingga terjadi pulau kecil, kemudian ada proses-proses sehingga menjadi pulau yang lebat dengan pohon dan sebagainya. Dan terakhir, history, membuat timeline atau lini masa yang termasuk event-event dalam perang dingin. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi IPS juga sangat erat berkaitan dengan CT apabila kita mampu mengimplementasinya dalam pelajaran. Kemudian di matematika ada juga beberapa pengalaman seperti yang tertulis di sini. Ini saya ambil dari resource yang ditulis oleh beberapa guru di berbagai belahan dunia untuk sebagai best practice CT dalam pembelajaran mereka. Dalam hal dekomposisi, sebagai contoh adalah ini. Analysis of the different parts of formula, menganalisis bagian-bagian dari suatu rumus. Misal rumus dalam suatu kolam renang, itu rumus yang digunakan apa? Mungkin bentuknya persegi kotak atau kolam renang yang berbentuk setengah oval atau apa. Kita harus mendekomposisi agar lebih mudah untuk dihitung, dan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada abstraksi di sini. Kita bisa rounding up atau down, membulatkan angka. Kemudian menulis rumus aljabar dengan yang lebih simple, abstraksi di sini. Konsepnya seperti itu. Simplifying equations, x squared. Ya, ini contohnya squaring ini ya. Menyederhanakan persamaan aljabar, menyederhanakan persamaan dan sebagainya. Kemudian ada pattern recognition. Ini pengenalan pola. Jadi kita bisa mencari pola dari suatu kejadian atau barangkali di sekitar kita, seperti bilangan Fibonacci, kemudian tabel perkalian dan sebagainya. Polanya seperti apa? Apakah teratur atau tidak teratur dan sebagainya. Kemudian desain algoritma, kita follow the rules of formula, mengikuti aturan rumus. Kemudian writing your own equation to answer problem, kita bisa menulis persamaan menurut kita untuk menjawab suatu masalah. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Yang guru matematika, kita bisa sharing atau berbagi ide pembelajaran matematika berorientasi CT. Karena saya bukan background matematika, jadi mungkin tidak terlalu expert. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kita beralih ke pembelajaran bahasa. Dalam bahasa ini saya kutip contoh untuk English atau bahasa Inggris. Dalam hal dekomposisi ini, kita bisa melihat contoh di sini. Contohnya analysis of writing extracts ini. Ya, kita bisa menganalisis tulisan literatur dan sebagainya. Kemudian breakdown of words into syllables, ya, kita bisa memecah kata menjadi suatu syllables, beberapa suku kata seperti itu. Dan bisa juga menganalisis atau membreakdown sentence structure, struktur kalimat, subject, verb, predicate dalam bahasa Inggris verb ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada
pattern recognition, kita bisa melihat di sini identifikasi kata benda, kata kerja, kata sifat dalam suatu tulisan. Ya, kita juga bisa mencari pola dari tambahan sukakata seperti ology, auto, anti, dan sebagainya. Dan juga kita bisa mencari pola dari suatu tenses, past, present, atau future. Itu kita bisa melihat polanya. Oh, ternyata kalau simple past tense mirip dengan simple past continuous, mirip juga dengan past perfect. Itu ya, seperti itu. Jadi lebih mudah untuk mempelajari suatu tenses atau grammar. Kemudian ada abstraksi di sini. Kita bisa menulis review sebuah buku, sinopsis, draft, blurb, dan sebagainya. Abstrak, kita bisa mencari yang penting dan mengabaikan yang kurang penting di abstraksi itu. Terakhir, algoritma, kita bisa menstructure essay. Struktur essay itu kita pahami, kemudian kita tulis, ya. Kemudian ada create a storyboard atau comic strip. Ya, kita bisa membuat storyboard atau comic strip. Urutannya dari awal sampai akhir. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada pembelajaran PCOK. Kita bisa lihat di sini ada beberapa contoh yang cukup banyak. Dan ini cukup menarik, Bapak Ibu sekalian. Ada dekomposisi yang ada 3 bagian, ada coaching, training, and competition. Kita bisa lihat salah satunya saja di sini. Ada pelatihan, ada coaching, pelatihan, training, latihan, competition, ini ya lomba ya, atau kompetisi. Contohnya kita ambil training ya. What are the requirements of your sport? Nah nih, sebelum kita latihan, kita harus tahu nih, apa sih yang kita butuhkan. Misal, dalam suatu latihan gitu ya, kecepatan, daya tahan ya, teknik, taktik, mungkin fasilitas juga. Jadi kita lebih mudah untuk berlatih dalam setiap periode. Misal periode sekarang kita latihan speed, periode berikutnya kita latihan teknik, dan seterusnya. Kemudian ada abstraksi. Abstraksi ada ini di training ini. What is your long term training plan? Apa rencana kita untuk jangka panjang ya. Jadi kita cukup memfokuskan apa yang kita butuhkan, latihan apa yang perlu kita tingkatkan, tidak usah menghiraukan yang kurang penting. Kemudian ada pengenalan pola di sini. Structuring training sessions, pace out endurance, speed and recovery sessions. Jadi kita bisa melihat pola, oh ternyata kemarin saya menang lomba karena latihannya seperti ini. Oh jadi besok harus seperti itu lagi, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir adalah algoritma. Kita bisa menulis write a short term progressive, kita bisa menulis jangka pendek, progresifnya, fitness training program lain latihan yang bisa untuk meningkatkan performa kita. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan ada seni budaya di sini. Ada 4 juga, ada komposisi, abstraksi, panel pola, dan algoritma. Ini dari aspek seni menggambar ada, seni melukis, dan sebagainya. Dari dekomposisi, kita bisa break down an object to be drawn into smaller section. Kita bisa memahami untuk lebih mudah ini ya, menggambar ya. Seperti sebelum kita menggambar kucing misal, kita harus tahu nih, kucing memiliki kumis atau cakar atau apa, seperti itu. Jadi lebih detail. Oh ternyata kalau kita gambar kucing kumisnya tebal, berarti itu mirip singa itu, dan sebagainya. Kemudian abstraksi di sini kita bisa creating a sketch up of drawing. Nah ini kita bisa sketsa nih gambaran kita. Misal ada kasus teroris gitu ya, kita disuruh
menggambar sketsa wajah, pasti kita ingat-ingat yang penting gitu kan, Bapak Ibu. Mungkin dia pakai kacamata atau topi, kita tidak usah memperhatikan warna kulit karena ini kan sketsa ya. Jadi kita fokuskan yang penting. Kemudian ada pengenalan pola. Polanya apa sih dalam seni itu? Nah, ini kita bisa melihat following common process when creating 3D work. Nah, contohnya preparing clay. Kita bisa mengikuti proses umum ketika membuat project 3D. Polanya seperti apa? Pola ketika membuat 3D itu seperti apa? Jadi lebih bagus hasilnya. Kemudian ada algoritma, itu proses atau prosedur secara sistematis untuk menghasilkan suatu produk yang sesuai. Satu lagi sebelum selesai, pendidikan agama. Kita bisa lihat di sini, rekomposisi di sini. Ada contoh ini according to the Bible ini ya, dalam kitab Injil. Who was the world created? Bagaimana dunia tercipta? Mungkin di dalam Al-Quran atau di dalam Injil hampir sama. Jadi siswa lebih mudah memahami bagaimana proses penciptaan dunia berdasarkan kitab suci tersebut. Dari penciptaan mungkin hewan atau air atau tanah dan sebagainya. Kemudian ada abstraksi. What are the key arguments to prove the existence of God? Apa sih argumen kunci untuk membuktikan adanya Tuhan? Nah, itu kita bisa abstraksi. Itu buktinya ada makhluk hidup, ada kehidupan itu ya. Dan mengabaikan yang kurang penting seperti warna pakaian kita, kemudian warna daun pohon, itu kan tidak usah diperhatikan. Yang penting yang fokus untuk keeksistensian Tuhan. Kemudian ada pengenalan pola. What are the key comparisons of world religions? Nah, ini persamaannya apa, perbedaannya apa dalam agama-agama yang ada di dunia ini. Terakhir, algoritma, create step-by-step guide for Muslim prayer. Nah, ibadah sholat dari awal sampai akhir dari takbiratul ihram sampai salam itu urutan seperti apa. Oke, terakhir, pembelajaran berbasis project berorientasity. Di sini karena kurikulum merdeka, jadi ada profil penguatan project, profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu sekalian. Jadi project juga ini bisa dikaitkan dengan city. Dari dekomposisi, temanya apa project itu? Kita bisa mengidentifikasi, oh kalau kita mau bikin project yang menarik, yang dapat nilai bagus, berarti kita harus benar-benar merancang ya, memecah bagian-bagian yang besar itu, project itu, tema itu ke dalam yang lebih kecil. Apa yang kita butuhkan, resource apa yang kita gunakan, metode apa yang kita gunakan, teknik apa yang kita gunakan. Kemudian pattern recognition. Nah, ini ya, more often than not, school projects require you to demonstrate your understanding of work you have studied within class. Jadi polanya kita sudah mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari pembelajaran di sehari-hari. Read the questions and think about how it relates to the topics you have studied. Kita bisa mengenali pola untuk project kita. Oh, ternyata polanya seperti ini. Jadi saya akan memilih project ini karena lebih mudah untuk membuatnya berdasarkan pengalaman kakak kelas atau senior-senior yang sebelumnya. Kemudian ada abstraksi. Select the important parts. Kita pilih yang penting, bagian penting. Kita bikin konsep, designs, draft versions, trial different technique. Kita coba trial bagian mana yang penting yang kita fokuskan untuk membuat project. Kemudian, which source of information can you trust? Nah, ini. Kita pilih saja yang penting, maksudnya yang terpercaya, yang sesuai dengan kaidah ilmiah ya. Tidak hanya sebatas blog atau catatan pribadi, tapi dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada algoritma,
create a to-do checklist. Nah, kita bisa membuat checklist dari awal sampai akhir. Jadi kalau ada yang terlewat, kita mengetahuinya. Oh, ini belum dicek, ini sudah dicek, seperti itu. Create a storyboard juga bisa, design a blueprint juga bisa. Seperti itu Bapak Guru sekalian, untuk jenis pembelajaran yang kita dapat implementasikan dengan keterampilan berpikir komutasi atau SIT ini.